tema nggih temae napa niku? Cerdas dalam membaca pergantian waktu dan pergantian umur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua bercita-cita sekaligus berjuang untuk menjadi orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Begitu nggih. Nah, kunci untuk selamat dunia akhirat itu adalah berkaitan dengan iman kita, lalu yang kedua berkaitan dengan syukur kita. Iman dan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, utamanya jajaran pengurus yayasan dan takmir masjid yang kami hormati, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini ditakdirkan Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah Allah, di tempat yang paling mulia ini. Dan alhamdulillah, insya Allah kita bisa menikmati salat subuh ini dengan hati yang tenang dan khusyuk, dipimpin oleh imam yang bacaan Qur'annya sangat menyentuh. Nggih. Ngaten nggih. Kata suarane Abdurrahman Sudes nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya barokah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tema nggih, temae napa niku? Cerdas dalam membaca pergantian waktu dan pergantian umur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua bercita-cita sekaligus berjuang untuk menjadi orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Begitu nggih. Nah, kunci untuk selamat dunia akhirat itu adalah berkaitan dengan iman kita, lalu yang kedua berkaitan dengan syukur kita. Iman dan bersyukur. Di surat An-Nisa ayat 147, okay. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul adzim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mendatangkan siksa
dan hukuman kepada kamu semuanya, manusia. Syaratnya apa? In syakartum, jika kamu adalah orang-orang yang bersyukur. Wa amantum, dan kamu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanallahu, dan Allah itu zat yang syakiron, maha menerima syukur. Jadi kalau makna letternya itu Allah itu maha berterima kasih. Artinya sangat menerima seberapa kecil, seberapa besar, seberapa sedikit dan banyaknya syukur manusia. Itu semua dihargai oleh Allah, diterima oleh Allah. Alima, dan Allah tahu siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur, seberapa kecil syukurnya dan seberapa besar Allah tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka melalui ayat ini ditegaskan sing slamet sangka siksane Gusti Allah adalah yang bersyukur dan beriman, atau orang-orang yang beriman yang bersyukur. Nah, kemudian syukur itu hubungannya dengan nikmat. Hubungannya dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah. Lalu seberapa nikmat Allah dan seberapa syukur kita? Yang jelas secara umum Allah menyatakan inna a'toina kal kautsar. Aku itu telah memberi kepadamu kautsar. Kautsar itu nikmat yang sangat-sangat banyak, ya, tidak terhitung itu oleh kemampuan manusia, saking akeh. Di ayat yang lain Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmati Allah, maka kamu tidak punya kemampuan untuk menghitungnya. Padahal nikmat ini hubungannya dengan syukur. Disitulah maka dari hasil mengkaitkan antara nikmat Allah yang tak terhitung, yang tak terukur itu hubungannya dengan seberapa syukur manusia. Maka diketahui, apa diketahui itu? Ada kesimpulan dari Allah. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali di antara manusia yang benar-benar bersyukur. Sudahlah, lalu kita ini dikongkon mensyukuri apa yang menempel dalam diri sendiri. Itu aja orang sudah tidak mampu itu menghitung itu. Subhanallah. Tetapi di antara nikmat-nikmat yang sekian banyak jumlahnya dan yang tidak mampu kita ukur itu ada beberapa nikmat-nikmat terbesar. Nah, nikmat-nikmat terbesar. Kalau kemarin bulan yang lalu saya bicara nikmat selamat. Tidak ada musibah, tidak ada bencana. Itu luar biasa nikmatnya. Luar biasa besarnya nikmat itu. Cuman yang mampu menghargai nikmat selamat itu orang yang celaka, orang yang tertimpa musibah. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu apa? Nikmat waktu, nikmat umur. Nikmat umur. Nah, disinilah maka seberapa kita mensyukuri waktu, seberapa mensyukuri umur. Begitu pentingnya waktu, begitu pentingnya umur, sampai Allah itu sering bersumpah dengan menggunakan sumpah waktu. Wal asri, demi waktu.
Orang menyebut sebagaimana demi waktu asar karena sudah senja. Wal laili demi waktu malam. Wan nahari demi waktu siang. Wadduha demi waktu duha dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang ada di tahun 2023. Biasanya orang kan menghitung setnya kan dari pergantian tahun. Gitu. Sekarang sudah tanggal 20 berapa? 8. Kita ngitungnya dari awal Januari. Oke, kita bicara secara waktu. Lalu seberapa kita bisa mensyukuri waktu yang sudah berjalan 28 hari di bulan Januari ini? Jamaah yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya dari sisi nikmat, umur itu, waktu itu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang benar-benar harus disyukuri, sebab jika tidak disyukuri, ancaman Allah adalah siksa. Maka pertambahan umur itu di situ. Yang kita hitung pertama adalah, ya Allah, Allah telah menganugerahkan umur panjang. Tetangga kami kemarin itu belum sampai menginjak tahun baru sudah. Kan gitu ya. Bahkan kemarin teman kami masih sedang omong-omongan, sorene itu. Aku sudah dapat kabar telah diwafatkan oleh Allah. Apa itu enggak menimpa saya juga nanti itu. Nah, disitulah maka betapa mahalnya umur, cuman sayang 1000 sayang. Yang mampu menghargai umur itu kalau diakhiri umurnya oleh Allah, orang yang bisa menghargai umur adalah ketika dia mati. Nah, kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, jangan menghargai umur ketika sudah mati. Cara wong PP legi niku menghargai umur nalikane mati, iku jawabane kasep. Apa kasep itu, Pak? Dan umumnya begitu. Jadi kita melihatnya dari sisi nikmat Allah. Mulanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Nah di situ sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang, tetapi lalu umur panjang itu bukan hanya untuk kepentingan untuk hidup, untuk makan, minum, tidur dan seterusnya itu, tapi di sini harus diisi. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya adalah wahasuna amaluhu, yang baik amal ibadahnya. Coro wong urip itu ngisi pulsa, paket data itu seberapa paket data itu pulsanya penuh. Kartu data yang harus diisi adalah kartu as. Orang hidup itu disuruh untuk mengisi kartu pulsa yang namanya kartu as. Apa kartu as itu? Kartu amal soleh. Understand? Mungkin apa betul? Dan kita harus juga mengisi kartu untuk kepentingan akhirat nanti selama di dunia, selama hidup. Harus mengisi kartu yang lain namanya kartu mentari. Amal anduwe nggih. Kalau kartu dalam arti bentuk fisik kartu kita mungkin nggak semuanya punya, tapi hakikatnya kita itu harus punya kartu itu di hadapan Allah, kartu mentari. Understand? Dereng, turun kok yes ya mentari itu hidup itu meningkatkan takwa setiap hari. Halo.
Maka dalam satu riwayat An Auf bin Malik qala sami'tu Rasulullah. Auf bin Malik menyatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullama tala umrul muslim, selagi bertambah panjang umur seorang muslim, berarti ada konsekuensi, kana lahu khoron, maka ia semakin baik. Semakin baik. Idealnya begitu. Kenapa? Karena semakin panjang, semakin banyak ia berinvestasi. Investasi apa? Kita harus mengisi investasi melalui kartu, namanya kartu simpati. Ini kartu spiritual, Pak. Napa simpati? Simpanan amal tabungan untuk mati. Understand? Maka di situ Rasulullah Shallallahu melanjutkan lagi dalam sabda yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laisa ahadun afdola, tidak ada seseorang yang lebih utama, lebih mulia indallah di sisi Allah, min dibanding dengan min mukminin, dibanding dengan orang mukmin, yu'ammaru fil Islam, yang dipanjangkan umurnya dalam beragama Islam dia. Untuk apa dalam beragama Islam itu? Litasbihi wa takbirihi wa tahlili, untuk senantiasa membesarkan Allah, untuk senantiasa memuji Allah subhanallah, wa tahlili, dan senantiasa mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Allah. Maka ada makalah berikutnya, an Abi Nu'aim an Sa'id bin Jabir qala inna baqa al muslim kulla yaumin, sesungguhnya berlangsungnya umur setiap orang muslim, berlangsungnya umur kulla yaumin, setiap harinya, setiap hari bertambah. Ghanimah, itu adalah ghanimah. Napa ghanimah niku? Kekayaan, investasi. Investasi apa? Investasi amal soleh, investasi kartu as. Apa tadi kartu as, Pak? Amal soleh, as ayo sholat, as ayo sodako. Investasi kekayaan li'ada'il faraidhi, pertama dari sisi supaya dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu. Wassolawati, melakukan sholat, ibadah fardu secara umum. Lalu gini lebih khusus lagi sholat. Wa may yarzuquhu minallahi min dzikri, dan diberi waktu untuk senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena nanti kalau sudah mati, salah satu penyesalnya itu kan mesti apa? La'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa beramal soleh, jaluk urip maneh nang donya. Bagi mereka yang diberi kemampuan untuk bersedekah tapi medit, apa medit itu? Mangel tidak sedekah iku. Ana wong iku rajin salat tapi gak tau gelem sedekah. Tapi nek masih kene gak ono. Nggen kula, Pak. Wah. Mangel tidak sedekah itu. Dijaluk sumbangan, ya aku melok bantu ya, aku tak bantu donga ae. Lu akeh tunggale. Nggih lumayan ya ndonga. Ono sing malah kadang njaluk sumbangan malah muring-muring, iso yo njaluk sumbangan ae. Ngono. Medit. Itu nanti yang membuat dia menyesal adalah apa? Fa'asaddaqah. Supaya aku bisa bersedekah. Itu surat Al-Munafikun ayat 10 kan begitu. Nah, di situ. Sementara bagi orang-orang yang baik itu, bahwa berlangsungnya umur itu berarti setiap waktu berlangsung itu semakin bertambah amal ibadahnya. Jamaah,
ada perbandingan antara orang yang mati 1 tahun yang lalu dengan orang yang 1 tahun berikutnya. Kan mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal lebih dulu, nggih. Nah, terus kita ini masih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Cuman kita nggak tahu sampai kapan. Wa akhraja an Abi Hurairah. An Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah. Saya kebetulan baca kitab, mungkin jarang dibuat ngaji, nggih. Sarhus Sudur, sarah itu apa? Melapangkan, syarah itu melapangkan dada, membuka cakrawala hati. Bisyarhi dengan cara membedah halil mauta wal kubur, dengan cara membedah keadaan orang-orang yang mati dan alam kubur. Kadang-kadang orang itu urip kok mikir ngaji, kok ngaji kuburan, kok ngaji mati. Karena dia nggak ngerti apa hakikat hidup itu, dikira hakikat hidup itu dunia. Hakikat hidup itu ya mati, setelah mati. Imam Sayyidina Ali Karamul Wajah menyatakan al-hayatu niyamun. Sebetulnya orang hidup di dunia itu seperti orang mimpi. Seperti tidur. Wa idza matu, ketika mati intabihu. Apa intabi itu? Baru dia bangun. Baru dia sadar. Oh, ternyata matiku yo koyok ngene loh, gitu, Pak. Nah, kita ini diajarkan untuk jangan mengerti betul-betul menyadari tentang kematian ketika sudah mati. Makanya harus dipersiapkan. Persiapan kartunya namanya kartu simpati. Isinya adalah kartu as, amal soleh, dan amal soleh itu harus dikuatkan dengan kartu XL. Apa itu? Haman kagungan, Pak, cuman gak rumongso. Apa kartu XL itu? Ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu harus bersifat XL, ekstra lillah. Oh iya ya, betul? Ya sungguh ditelek kartu misliani mana? Saya cerita an Abi Hurairah, riwayat Abi Hurairah. Kana rajulani, ada 2 teman laki-laki. 2 min hayyi min qadha'a, dari sebuah gang, ya. Flag blok gitu yang tinggal di Madinah. 2 orang itu aslama, sama-sama beragama aslama, sama-sama masuk Islam. Artinya sebelumnya itu dia non muslim. Lalu dia masuk Islam di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulillah. Lalu keduanya itu ikut berperang bersama Rasulullah. Fastashhada ahaduma, salah satu di antara 2 teman yang seumur tadi itu, salah satunya mati dalam keadaan syahid dalam perang. Wa ukhiral akhar, sementara saudara satunya tadi itu dipanjangkan umurnya sanatan sampai 1 tahun ke belakang itu. Artinya 1 tahun berikutnya baru diwafatkan oleh Allah. Nah, qala Thalha, sahabat Thalha. Ini Thalha bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah ahli surga. Fara'aitul jannah, Thalha itu mimpi. Ingat Pak, mimpi itu ada, bisa juga menjadi mimpi itu adalah sebuah ilmu dan kebenaran. Tidak selamanya mimpi itu, wah mimpi kok tidak. Ada mimpi-mimpi yang betul-betul itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan tentang hakikat sesuatu. Bahkan itu langsung Allah yang menyetir itu. Kalau dari hasil penelitian kan bisa dipengaruhi oleh apa? Pengaruhi oleh kadar keilmuan kita, oleh perasaan kita, oleh macam-macam itu atau orang lain. Tapi kalau ini sudah langsung dari Allah. Maka ra'aitu, kata Thalha, aku melihat al-jannah, surga. Allah. Zaman tahun mimpi itu apa, Pak? Lalu di saat mimpi itu wara'aitul, aku melihat
Al-mu'akhkharu minha, dua saudara yang umurnya dipanjangkan 1 tahun berikutnya baru diwafatkan oleh Allah itu udkhila, lebih dulu dimasukkan surga oleh Allah qabla syahid, mendahului sebelum orang yang mati syahid tadi itu, yang 1 tahun lebih dulu meninggal itu. Jadi 1 tahun lebih dulu meninggal, lalu 1 tahun yang dipanjangkan 1 tahun berikutnya. Fa'ajabtu, apa itu? Kalau bahasa sini herman. Apa herman itu, Pak? Heran. Ta'ajub, kata Tolha, min dzalika, kejadian itu. Loh, kok malah bukan yang mati syahid itu yang lebih dulu masuk surga? Kok 1 tahun berikutnya yang panjang itu tadi malah lebih dulu? Maka keheranan itu berbuah keinginan untuk bertanya kepada Rasulullah. Lalu bagaimana? Fasbahtu, ketika waktu subuh saya bertemu dengan Rasulullah, fadzakartu dzalika, aku sebut, aku ceritakan itu, apa mimpi itu kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkomentar. Apa berkomentar itu, Pak? Ya, memberikan ulasan. Kok umpama sepak bola itu ada komentatornya itu loh. Bung apa? Bung Dindar apa? Rasul mengomentarikan tentu dengan dasar ilmunya Rasulullah. Ilmu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan itu. Rasul kok ngoten lho. Mestine kan sing syahid niku sing luwih dhisik, tapi kok malah sing luwih dhisik nang swarga itu. Maka Rasulullah berkomentar, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Aku takon, bukankah dengan ia diberi panjang umur 1 tahun itu dia bisa berpuasa selama 1 bulan Ramadan? Artinya bisa berinvestasi melalui puasa Ramadan, lalu bisa berinvestasi melalui tarawih, bisa berinvestasi melalui apa, sedekah, bisa berinvestasi melalui Lailatul Qadar. Oh, wasallah, dan bukankah dengan ia hidup selama 1 tahun lebih panjang itu bisa sholat sittata alfi rokaatin, sampai hitungannya itu apa? 6.000 rakaat. Jangan hitung, Pak. Bendino kan minimal tulul 5 rakaat apa 5 waktu, berarti minimal berapa? 17 rakaat. Nah, kalau dikalikan 300 berapa 1 tahun, Pak? Nah, delok jenengan hitung. Rasulullah itu cerdas sana. Bukankah dengan ia hidup 1 tahun itu berarti dia bisa berinvestasi melalui sholatnya itu apa? 6.000 rakaat. Tentu sing gelem sholat. Belum ditambah nanti qobliyah, ba'diyahnya, belum duhanya, belum tambah nanti apa lagi? Witirnya, tahajudnya, belum ditambah lagi dengan isyroknya, semuanya ada catatannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ditambah itu. Lalu apalagi kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan ini tambah poso Ramadan, poso sunnah, poso semuanya, termasuk Recep iki ono kesunahannya, dalam arti apa? Masuk kategori afdholus siyami ba'da Ramadan, semulia-mulia puasa setelah Ramadan itu puasa yang dilakukan di bulan Sahrullahil Muharram, bulannya Allah yang dimuliakan. Salah satunya adalah Rajab. Bulan yang dimuliakan Allah itu apa saja, Pak? Artinya yang hurum itu, Pak. Kata Rasulullah, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan itu bersambungan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Lalu Warajab, dan bulan Rajab, sekarang Rajab. Termasuk bisa juga itu di sini. Maka tentu orang yang berpuasa sunnah, adanya sholat puasa sunnah itu bisa Kemisnya, bisa Seninnya, bisa Ayyamil Bid, bisa pokoknya puasa di bulan bulan Rajab ini sehari tentu lebih baik daripada yang tidak berpuasa. Yang 2 hari tentu lebih baik daripada yang hanya sehari. Yang 3 hari tentu lebih baik daripada. Maka salah satu pesan Rasulullah kan minimal 1 bulan itu jangan kurang dari puasa sunnah itu 3 hari. Bisa itu, Pak. Tapi nilainya nanti bulan Rajab dengan bulan lain itu beda gitu loh, Pak.
Saya tidak menyebutkan cerita-cerita yang berlebih-lebihan tentang rojab itu, ndak, itu ditengarai, itu hadisnya bukan dhaif, palsu. Yang cerita perang siapa? Ya, tapi secara umum hadis sahih menyatakan itu pokoknya wong sing poso 1 hari 2 hari di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, itu lebih baik daripada yang, maka semulia-mulia puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dijalankan di bulan Rajab. Monggo terserah. Itu termasuk bagian daripada investasi. Loh, dengan itu dia bisa puasa juga. Ini apalagi kalau dia bisa bersedekah dan seterusnya. Dia menambah ilmu seterusnya dan seterusnya. Dia berzikir sekian kali, loh segitu semuanya itu investasi, Pak. Oh, ngoten Rasul. Iya, tentu beda. Maka disinilah dari tinjauan seperti ini, maka sesungguhnya pertambahan umur itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Maka orang yang mensyukuri nikmat umur itulah orang-orang yang termulia di sisi Allah dengan mengisi kartu apa nih? Kartu mentari, kartu as. Apa mentari, Bapak? Meningkatkan takwa setiap hari, karena inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu adalah orang yang bertakwa. Berarti setiap hari menambah ketakwaan. Lah takwa niku napa? Mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hubungannya perintah Allah dengan Allah, hubungan ibadah dengan Allah, lalu hubungannya ibadah dengan Allah melalui sesama manusia, ibadah makhdho, ibadah itu semuanya adalah kartu akhirat, Pak. Nah, maka ada riwayat menyatakan akhraja bid dunya an Ibrahim bin Abi Ubaidillah balaghani, telah datang kepadaku ya informasi yang kuat, annal mukmin, sesungguhnya orang mukmin itu idza mata, ketika mati, tamanna itu sangat-sangat berharap. Taman itu, Pak, ada roja yarju, berharap, tapi itu lebih mudah bisa terpenuhi. Tapi kalau taman itu berharap sesuatu yang angel gitu loh. Angel. Ngene kira terus aku iso terbang. Lah, koyo ngono-ngono taman itu, Pak. Artinya sesuatu yang sulit bisa dijangkau. Kalaupun iya itu ya hanya orang-orang tertentu saja diberi kemampuan oleh Allah itu. Nah, ini tamanna, berharap betul yang tidak mungkin. Kenapa? Tamanna itu ar-raj'ata, untuk kembali ke dunia. Karena merasakan ketika itu, Pak. Merasakan apa? Merasakan hasil semasa di dunia itu. Dibuka oleh Allah rahasia tentang kehidupan alam barzakh itu, di alam kematian itu. Saya pernah cerita tentang nilai istiqomah, Pak, ya. Belum ya? Tapi gini, Pak. Di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan, Qaf ya, ayat 22. Nah, surat itu surat Qaf, surat napa mari sing rada tau didik, napa surat pokoknya hanya itu satu huruf tok, Qaf, shad. Nah, surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasrukal yawma hadid. Sadaqallahul azim. Wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sesungguhnya kamu itu pada dasarnya lalai dan abai dalam urusan ini. Urusan apa? Urusan hidup sesudah mati itu kayak apa? Itu kan nih wong meniku mati gak wedi. Wes gak usah mikir mati lah, apa mati dipaki. Lah ngono nggih. Urip kok mikir mati ngono. Mikir yo nduk donya iki lho. Ngene ya. Anda diingatkan tentang hakikat kenyataan ini, sudah diingatkan berkali-kali, tapi sering abai urusan akhirat, urusan setelah mati. Yang dipikirkan ini donya, kata gitu ya. Padahal seberapa dunia itu dibanding dengan, maka walaqad kunta, kamu lalai, maka gimana katanya, kata Allah itu, fakashafna, maka aku kasyaf itu apa? Aku buka. Kasyafa itu dising, rahasia-rahasia yang menutupi selama itu dibuka, itu namanya kasyaf. Kan ada orang-orang tertentu di dunia ini diberi kemampuan untuk membuka alam rahasia, alam gaib itu. Seperti Rasulullah itu ketika berjalan kan diberi kemampuan untuk bagaimana apa yang terjadi di dalam kuburan.
Nah itu nanti ketika orang itu nazar itu dibuka itu, kasyafna, aku buka, tutup yang selama ini membuat kamu tidak melihat itu, tidak percaya, tidak mau melakukan persiapan-persiapan itu. Fabasaruka, maka saat ini kamu pandanganmu, basor itu pandangan, bukan pandangan mata, tapi apa? Jiwa. Maka seperti mimpi itu bukan menggunakan mata ini Pak, tapi apa? Mata jiwa Pak. Lha jenengan iku nek mimpi ya ketok nggih. Nggih napa mboten? Ketok wong ayu ya ketok nggih. Ketok wong welek ya ketok welek nggih. Ketika itu mata kita kan terpejam itu. Tapi kok bisa melihat? Karena apa? Karena hakikatnya yang menyebabkan kita bisa melihat itu bukan fisik ini, tapi apa? Ada kekuatan rahasia apa itu? Batin itu, jiwa itu. Maka walaupun orang itu tertidur, tapi jiwanya bisa melihat ketika itu, karena ada alam mimpi. Nah, di saat nazar itu dibuka itu. Basaruka, pandanganmu, pandangan jiwa kamu, fabasaruka hadid, tajam sekali, betul-betul melihat, termasuk bagaimana akibat amal ibadah yang dilakukan, bagaimana akibat dosa yang dilakukan, melihat nyata. Ketika itulah maka dia tamanna. Tamanna itu apa? Bagi mereka yang tidak cukup bekal kartu simpatinya tadi, tamanna, betul-betul menangis dan ingin kembali ar-raja'ah, untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Laisa dzalika, tidak lain keinginan untuk hidup kembali ke dunia itu illa kecuali untuk bisa senantiasa membesarkan Allah melalui ibadah-ibadahnya. Senantiasa mentauhidkan Allah dalam beribadah. Senantiasa memuji Allah. Gampangannya apa? Untuk bisa ngisi kartu AS dan kartu XL sekaligus ditambah kartu eksis. Ditambah mana Pak? Napa eksis Pak? Ibadah itu harus XL, ekstra lillah. Amal soleh itu harus XL. Tapi yang utama lagi, XL itu harus bersifat eksis. Napa? Ekstra istiqomah. Understand? Yang dengan tinggali surat As-Fusilat, Fusilat ayat 30. Napa bunyi ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan dirinya beriman, lalu ia istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam keikhlasan, istiqomah dalam kebaikan, maka ada penilaian khusus sehingga sewaktu saat ia berakhir dari kehidupan dunia untuk berpindah, di situ malaikat datang menyambutnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat datang menyambutnya, memberikan penghormatan seraya membisikkan ucapan napa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan ada takut, jangan ada khawatir. Tentu bagi yang cukup pulsanya tadi itu. Wa absyiru, maka apa absyara itu? Bergembiralah kamu. Bergembira dengan apa? Bil jannah, surga. Maka bisa saja ketika itu dibuka rahasia Allah itu tentang surga. Karena dia orangnya baik, dibuka itu, melok tok iku menikmati Pak. Ndelongop cara wong apa? Yanzu itu apa? Jiwanya terpesona. Tersepona apa terpesona Pak? Fokus di situ. Ya contoh kan sudah pernah saya sampaikan itu Pak. Ketika ada seorang perempuan melihat kegantengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf Pak. Kan begitu terpesonanya melihat kegantengan dan ketampanan Yusuf, apa itu? Karena selama ini kan ia mencibir, apa mencibir itu? Apa mencibir itu Pak? Ngenyek Zulaikha istrinya Kitfirul Aziz, apa? Lah yo sampean kok seneng kok mbek wong lanang kok pembantu. Kan memang budak dia waktu itu Yusuf kan diperjualbelikan Yusuf itu. Pikirannya kan kalau budak itu kan jelek, kumus-kumus, nggih mboten.
Betul nggak itu? Karena dia belum tahu. Nah, maka suatu saat ketika ada pertemuan para ibu-ibu dharma wanita, oh, gampangannya ngono istrinya para pejabat. Kan biasa Pak, istrinya para pejabat itu kan punya koleksi-koleksi apa, ngumpul apa, terus gaya-gaya dewi-dewi ngono, pamer tas, pamer apa, ngoten nggih. Nah, Bu Juleha kan sempat tersinggung itu ketika lah ya kok nyenengi pembantu, gurung ngeru kon ya. Maka ketika ada acara di tempatnya, dikumpulkan ibu-ibu itu, diberi hidangan suguhan, yang suguhan itu adalah buah-buahan, dan kalau perlu makan itu mesti menggunakan alat untuk mengupas. Dikasih apa? Lading, dikasih cara wong Jawa pangot nggih. Monggo, monggo, monggo. Nah, pada saat itu Yusuf dipanggil. Sup, tolong Sup yang di sana bawa sini. Loh, cek melaku tok itu. Yusuf cek melaku tok itu. Falamma ra'ainahu, maka ketika wanita itu melihat, wanita-wanita itu melihat, ra'ainahu, melihat, itu siapa? Yusuf. Akbarnahu, berdecak kagum. Iya. Wa qatta'na aydiyahunna, di saat itu dia sambil melihat, sambil melongop, apa ndelongop itu Pak? Dia sambil mengupas itu tidak terasa, sebetulnya akhirnya yang dikupas bukan apa? Buahnya, tapi faqatta'na aydiyahunna, dia memotong-motong jarinya sendiri. Bakunna, dan mereka berdecak kagum dengan kata-kata hasalillah, sempurna Tuhan, mahada basyara, iki tutuk menungso, in hadza illa malakun karim, iki malaikat iki, kok ono wong ganteng koyo ngene. Jare sing Zulaikha kon rasakno kon yo. Kon cek oleh 2 menit entek tanganmu lah, aku berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu kon ketok opo kon ayo kon. Artinya apa? Ketika jiwa itu tersedot di situ, ada kejadian yang lain tidak terasa, Pak. Ya itu, Pak. Motong tangan tuh gak kerasa, Pak. Halo? Karena jiwanya sana. Nah, bisa saja nanti suasana orang naza itu sebetulnya secara fisik itu sakit, tapi ketika itu ia melihat, dibukakan slide-nya surga itu, tentang bagaimana indahnya surga, bagaimana bidadari yang sedang menunggu. Yuk Pak, ayo Pak. Apa nih? Kepengen bidadari ya Pak? Tapi bidadari yang tercantik itu yang sekarang masih di rumah jenengan itu Pak. Iku meneh dadi bidadari Pak. Ojo, lho bojo ndok donya iku yo meneh yo ndok akhirat. Iya, alara wis bosen lho. Ngawur ae. Bolak-balik iku luwih ayu timbangane sing nok kono sing diciptakan langsung oleh inna ansya'nahu insya'akan, bidadari itu kan aku ciptakan langsung nanti grace. Tapi sesungguhnya ada yang dari dunia itu. Nah, kapan-kapan kita bicara tentang hakikat cinta antar suami istri. Iya, hakikat cinta suci tak akan terpisah oleh kematian dari kedua pasangan suami istri itu. Kan nggak apa-apa tuh kapan-kapan bicara tentang cinta, Pak. Hidup tanpa cinta bagaikan kita mau akhirat kan harus juga dengan punya modal cinta, Pak. Betul? Cinta kepada siapapun, cinta kepada Allah, cinta kepada istri terutama. Istrinya siapa? Istrinya sendiri. Aja jadi orang senior, Pak. Oh, dia suka adalah suami yang senior. Apa? Senior itu singkatan, Pak. Senior, senang istri orang. Loh. Dia adalah tipe laki-laki yang setia. Oh, setia itu apa? Sekarang maknanya bisa beda, Pak. Setia itu setiap tikungan ada. Jadi, lu kok. Yang lebih hebat lagi itu apa? Dimaknai gak karu-karan. Setia itu Ustaz satu ngerti. Setia itu apa? Selingkuh tiada akhir. Masya Allah sampean. Oh. Selingkuh itu kadang-kadang itu dimaknai selingkuh, selingan keluarga utuh. Loh. Itu tafsir jalan lain, Pak, bukan jalan lain itu. Pun balik dibuka, Pak, itu, Pak. Maka di situ loh ketika dia melihat itu, oh, yang ahli surga kelihatan. Wah, di situ yang termasuk radiyah, mardiyah itu di situ. Ya ayyatu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puas melihat itu.
Tapi yang sekiranya orang itu masih kurang-kurang, wah tetap dapat pahala, tetap dapat surga, tapi kurang Pak. Sehingga dia itu menyesalnya, ya Allah, aku biyen lapo kok salatku biyen mlakune gak luwe ado maneh. Ngono iku ya ono Pak. Itu tadi dibuka kan, Rasul kan begitu menyatakan, dibuka itu. Jadi orang yang rumahnya mungkin orang yang rumahnya perjalanan dari rumah ke sini setengah kilo, itu sudah dibuatkan oleh Allah. Apa itu? Ganjarannya itu diperlihatkan. Gitu itu lalu dia menyesal. Seandainya aku dulu 1 kilo. Seandainya aku dulu itu 2 kilo. Seandainya aku dulu itu perjalanan 5 kilo. Ngono Pak. Di akhirat itu Pak. Termasuk sing sedekah. Sing sedekah 10.000 diketokno ganjarane. Ngono iku ya menyesal. Ya Allah, seandainya aku ben sedekah 50.000. Sampeyan tahu ngono Pak ya? Niat sedekah 10.000 keliru duit sing 50.000 barang ketahuan innalillah duh kon yo wis nyonyor Allah. Nah di sini apa? Ia tidak lain adalah ar-raja, ingin kembali ila dunia ke dunia, laisa dzalika, yang mana kembalinya tidak lain adalah untuk ia bisa berbuat yang terbaik, bisa beramal soleh. Maka kalau kita bicara tentang penyesalan-penyesalan orang yang mati itu banyak di Al-Quran itu. Salah satunya adalah mesti ingin beramal soleh, ingin bersedekah. Coba itu jenengan lihat di surat Al-Mu'minun. Ayat 99, ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul adzim. Sudah diingatkan, diberi hidup di dunia itu mestine gaya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi mereka abai. Sehingga hatta idza jaa, kesadarannya itu baru datang ketika ia mati. Itu tadi matu. Ketika mati gimana? Qala rabbirji'un, mereka memohon, menangis, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Lalu kapan? Laponi kon balik. La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh fima taraktu, yang pernah aku tinggalkan semasa ketika hidup di dunia kemarin. Kala ora iso. Iku kayak Fir'aun itu kan begitu Pak ya. Ketika nazak kan aman tuh Rabbi Musa wa Harun. Jadi wong mati kabeh iku wong kafir itu beriman semuanya Pak. Tapi imane wis kasep. Itu loh Pak. Nah kita ini jangan sampai kasep itu Pak. Beramal soleh itu. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qaul, itulah permohonan dalih yang ia sampaikan supaya hidup kembali, katanya ingin beramal soleh. Nek durup nemane gurung mesti yoan pancet ae kon niku ngono. Ya bagaimana Fir'aun sudah diingatkan berkali-kali kan dengan datangnya hukuman-hukuman itu, tapi yo barang ketika dibebaskan yo balik mana. Nah, itu pas kate mati yang ngono, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Oh, kon yo ditapuki karo malaikat. Kalla inna kalim. Tidak bisa, itu adalah permohonan. Wa min waraim, maka ia akan berada di mana? Di alam barzah ila yaumi yub'atsun, di alam barzah nunggu sampai nanti ada hari berikutnya namanya hari kiamat. Setelah hari kiamat itu namanya ba'ats, ada kebangkitan, hidup di alam akhirat. Jadi antara terminal-terminal. Kalau bicara seperti ini, Mak, hakikatnya hidup itu tidak pernah berakhir, Pak. Yang berakhir itu fisik, Pak. Punah, bisa hancur. Tapi hakikat manusia tetap ada, Pak. Apa? Jiwa itu tidak pernah mati, Pak. Tetap hidup. Itu kan digambarkan ketika mati dia ingin kembali lagi. Hidup, Pak. Dan merasakan akibat dari apa yang dilakukan. Maka kapan-kapan kita bicara tentang kecerdasan seorang muslim. Mengukur kecerdasan seorang muslim. Jangan catat Pak, B. Menir ini mana ya tak sampai noiku. Oleh karena itu makna yang kedua umur pertambahan adalah kadikan nikmat ya dari sini. Maka makna yang kedua
membaca yang kedua bahwa pertambahan umur itu hakikatnya berarti kita semakin habis umurnya. Bertambah berarti berkurang pada sampai titik penghabisan kita dicatat oleh Allah. Ketika itulah kalau kita tidak punya persiapan yang matang, tiba-tiba, maka berarti apa? Satu sisi dengan dipanjangkan umur kita, nikmat ditambah untuk beramal ibadah, tapi satu sisi dengan pertambahan umur itu hakikatnya umur kita semakin berkurang dan berakhir. Kalau sudah berakhir nanti di situ dia akan menerima hasil. Mulainya hasil itu diterima di mana? Ketika nazak sudah merasakan, Pak. Al-yauma tujzauna, pada hari ini kamu sudah mulai diberi balasan. Adzabal hun, siksaan yang hina. Bisa dikatakan hun itu apa? Siksaan yang belum seberapa ketika nazak itu. Nanti yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita tentu apa? Inginnya adalah orang yang tadi itu selamat dunia akhirat dengan mensyukuri nikmat khususnya umur, dan jangan sampai kita mensyukuri umur ketika sudah mati. Al hayatu, hidup itu mahal tapi sayang. La ya'rifu qadraha, tidak mampu menghargai harganya umur tadi itu illal amwat, kecuali orang-orang yang mati. Tapi kita dididik oleh Rasulullah, diperintahkan, diajarkan oleh Allah, jangan menghargai umur ketika sudah mati. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Ngoten nggih? Makan durian bersama Aura Kasih. Bersama Aura Kasih pergi ke Eropa. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Muga-muga ingkang kula sampai akan bersamaan dengan hidayah Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun isyraq nggih. Ampun nggih. Mantun ngaten saged salat sunnah isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa fal ghina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi arzakina wa kasbina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatika rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.